Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Gimana kalian semua kabarnya? Semoga sehat-sehat, happy-happy terus, dan semoga weekendnya menyenangkan. Besok hari Senin. Hari Senin bukan sih? Hah? Lupa ya kayaknya hari apa ya? Hari Senin, nggak boleh lupa-lupa sama hari Senin ya. Kali ini aku mau bawain journal reading, temanya adalah isi pikirannya akhir-akhir ini ya. Isi pikirannya bisa secara general, bisa juga tentang kamu ya. Tapi nanti coba kita lihat tentang kamunya juga. Pengennya sih khusus tentang kamu, tapi siapa tahu nanti ada kelihatan tentang hal lain. Jadi nanti ya aku bacain juga gitu ya. Kalau ada ya, pokoknya apa pun yang terbaca seperti biasa aku bakalan kasih tahu ke kalian ya. Karena ini general reading, jadi menarik energi banyak orang, belum tentu resonate. Bisa jadi resonate-nya beberapa aja, nggak usah baper. Kalau kamu mau personal reading, kamu bisa kontak-kontak yang ada di description box video ini. Ya, aku kasih waktu buat kalian dulu buat membayangkan seseorang yang lagi kalian fokusin, yang lagi kalian pengen tahu energinya ya. Aku kasih waktu sebentar ya, silakan. Oke, jangan lama-lama. Udah, kita langsung mulai aja ya. Isi pikirannya tentang kamu akhir-akhir ini. Kalau sekarang aku lihat dia banyak kayak termenung ya. Termenung, melamun. Ada sekitar 30% mikirin kamunya. Selebihnya dia mikirin kehidupan dia ya. Bisa soal pekerjaan, soal apapun ya. Kalau misalnya dia single, banyak yang mendekat ke dia gitu ya. Ada yang deket banget, ada yang masih jaraknya jauh gitu. Ada yang mau mendekat ke dia, tapi dianya nggak terlalu merespon ya. Kayak ada sesuatu yang dia pikirin gitu tentang hal lain. Makanya dia nggak terlalu merespon dan agak cuek ya soal relationship atau soal siapapun yang mendekat ke dia. Di sini aku lihat dia banyak kayak lagi negatif atau lagi anxiety. Di sini kayak lagi ngerasa dia tuh apa ya, negatif, toxic, atau mungkin dia orangnya juga toxic ya. Atau saat ini emang lagi ngerasa energinya negatif dia. Dia tuh bingung ya. Dia kayak bingung, kayak apa ya? Dia tuh sebenarnya kayak ingin melepas ya. Melepas tuh maksudnya kayak ingin melepas dan merilis hal-hal negatif ya, pikiran negatif atau perasaan negatif. Tapi itu kayak masih terikat dan susah. Dan di sini ada kartu happiness. Menurut aku akhir-akhir ini ketika dia ingat kamu, ketika dia membayangkan kamu, beberapa dari mereka kan ada yang fokusin kamu banget ya. Kalau dia masih fokusin kamu, berarti kamu belum lama putus atau belum lama selesai hubungannya sama dia. Nah, dia tuh kayak apa ya, mengingat hal-hal yang pernah kalian lalui. Kayak dulu tuh kamu sama dia tuh kayak happy banget, seneng banget, kalian ngabisin waktu bareng-bareng dan kalian ngerasa apa ya, ngerasa seneng, ngerasa happy. Dia pun kayak gitu ke kamu. Di sini aku ngerasa kayak energi dia lagi sedih akhir-akhir ini, sedih, termenung, terus kayak baper ya, ngerasa kayak kesepian, sendirian juga. Tapi di samping itu dia fokus sama tujuan-tujuan hidupnya, goals hidupnya. Aku ngeliat di sini kayak dia punya banyak mimpi ya. Mimpi-mimpi dia itu yang ada di pikirannya dia, dan beberapa dari mereka juga fokusnya ke sana ya, ke mimpi-mimpinya. Kayaknya cuma di kepala dia tuh cuma 30% tentang relationship, tentang percintaan. Jadi dia fokusnya ke tujuan hidupnya juga ya. Ada sesuatu yang lagi dia pertimbangkan di sini ya. Bisa juga tentang kamu. Kalau aku lihat buat kamu yang nggak komunikasi atau buat kamu yang kayak berjauhan ya, ini dia kayak pengen berkabar atau kirim pesan, tapi dia masih mempertimbangkan. Ya, dia masih mempertimbangkan. Ada hal-hal lain sih yang bikin dia kayak sekarang atau enggak ya dia berkabar sama kamu. Aku ngerasa kayak ada satu beban ya yang dia rasain ya, dan dia kayak ngerasa nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau aku lihat dari ekspresi wajah gitu ya, maksudnya mood, gesture atau ekspresi moodnya saat ini, nggak bisa kita bilang happy sih dia.
Malah kayak datar aja, kayak nggak ada sesuatu yang bisa bikin dia happy ya. Kamu sama dia mungkin udah menjauh, tapi dia masih suka kepoin kamu sesekali. Kadang kalau lagi kepo, emosional dia bisa yang tiba-tiba langsung naik gitu, atau jadi emosi. Nggak tahu sih kenapa ya, kenapa dia emosi ya. Dia masih suka kepoin kamu. Kadang kalau lagi kepo juga suka sampai sedih ya, baper. Dia suka ini sih, kebayangin kamu. Buat mereka yang masih menyimpan foto kamu, mereka suka masih lihat foto-foto kamu, terus ada sedihnya, ada senangnya, karena ya lagi ingat kenangan sama kamu kan, memori tentang kamu. Ada yang masih berharap, tapi juga kayak pasrah juga sebenarnya. Banyak dari mereka yang jadi pikirannya lebih realistis ya, terutama mereka yang jadi lebih dewasa. Mereka berpikir kayak, aku nih harus berjuang deh buat hidup aku harus berjuang, aku harus fight buat hidup aku. Walaupun hidup dia nggak begitu happy ya saat ini juga. Tuh kan ada kartunya lagi, dia lagi ini ingat kenangan-kenangan sama kamu yang dulu ya. Ada dari mereka yang ada rasa pengen menghampiri kamu ya, kayak pengen nunjukin mereka tuh masih ada perasaan sama kamu, atau mereka kayak masih ingin menunjukkan perhatiannya ke kamu. Tapi ada juga nih dari kalian yang memang ya misalnya udah menjauh terus udah selesai hubungannya, tapi ada juga yang mendekat lagi gitu. Ada seseorang di luar sana yang kayak mencoba memberikan perhatian. Jadi namanya reading ya, namanya tarot itu kan ada past, present sama future. Jadi mungkin ada ya dari kalian yang udah merasakan, lagi merasakan, atau bakal nanti yang merasakan. Tapi di sini aku lihat ada dari kalian yang memang seseorang di sana mendekati kalian lagi gitu. Terus ada yang merespon, kayak banyak dari kalian yang merespon juga ya. Karena mungkin kalian dua-duanya sama-sama punya perasaan, tapi dia menunjukkan perasaannya ke kamu dan kamu merespon gitu. Soalnya banyak dari mereka yang ninggalin kamu sih ya, atau mereka yang mutusin kamu, bukan kamu. Jadi ya banyak dari kamu yang nggak mencoba mendekat ke mereka. Lebih banyak mereka yang jadi mendekati kamu lagi, karena mereka yang ninggalin kamu kan. Anggaplah mereka yang punya salah gitu. Mungkin kamu sama dia hubungannya udah berakhir ya, udah selesai. Banyak dari mereka yang lagi bertransformasi menjadi seseorang yang baru gitu ya. Ini aku lihat nih ada kartu Death-nya di sini. Dia kayak lagi bertransformasi, kayak ingin menjadi seseorang yang baru, yang lebih baik mungkin. Tapi masih aja tuh, walaupun dia ingin bertransformasi ya, menjadi seseorang yang baru, tapi masih ini ya, kayak diselimuti hal-hal negatif, pikiran negatif, perasaan negatif, anxiety ya. Kayak nggak baik-baik aja gitu keadaannya. Banyak dari mereka kayak gitu. Dan aku ngerasa pikiran mereka tuh banyak yang gak tenang ya. Pikiran, hati, tapi lebih banyak sih pikirannya yang gak tenang di sini. Nah, makanya karena pikirannya suka gak tenang, mereka tuh jadi lebih apa ya, kayak pengen menenangkan diri atau berdamai gitu ya sama keadaan, sama diri sendiri. Kalau memang dia seseorang yang cukup religius, banyak dari mereka yang jadi lebih sering ibadah atau berdoa. Tapi kalau dia bukan seseorang yang religius, paling ya mereka kayak tenangin diri gitu, kayak berdoa. Kalau mereka bukan seseorang yang religius, mungkin mereka kayak meminta, berdoa, kayak berharap sesuatu ya. Dan aku ngerasa di sini banyak dari mereka yang kayak pengen deketin kamu lagi ya, ini energinya kayak menghampiri kamu. Iya, kayak pengen menghampiri kamu. Iya, awal-awalnya pasti komunikasi sih ya, kayak kasih pesan atau berkabar gitu sih awal-awalnya. Tapi takutnya ya, mereka kan muncul nih mungkin nanti komunikasi, tapi bisa juga nanti on off lagi, mereka ngilang lagi, karena banyak dari mereka yang perasaannya belum stabil. Jadi mereka belum tahu maunya tuh apa sebenarnya mereka nih. Makanya nanti suka muncul, hilang, on off gitu. Jadi kamu siap-siap aja. Kalau misalnya mereka muncul, kamu jangan terlalu GR, lebih bijak aja gitu ya. Kayak, ini dia mau ngapain nih gitu. Lebih dipastiin aja sih, dan harus apa ya? Ya harus tahu dia tuh tujuannya apa sebenarnya.
Jangan sampai dia muncul terus kamu baper, akhirnya tujuannya nggak jelas, terus dia pergi lagi, kamu repot, ya kan? Baper, kamu belum move on, ya. Banyak dari mereka tuh kan yang lagi baper, perasaannya lagi kayak terkuras, perasaannya kayak lagi keluar terus, baper. Ada yang masih suka fokusin kamu sih, makanya kamu masih suka ketarik-tarikan energinya ke dia, ya. Tapi walaupun dia fokus ke kamu, walaupun dia mikirin kamu ya, tapi nggak ada yang dia lakuin, bener nggak? Dia diam aja kan? Karena kamunya juga diam aja. Karena banyak dari mereka yang kayak punya salah ya ke kamu ya. Dia ngerasa dia bingung harus ngapain ke kamu. Dia tuh masih suka stalking kamu kayaknya nih, terutama di sosial media, masih suka stalking. Apalagi kalau dia yang orangnya toksik ya, itu dia masih suka stalking kamu dari sosial media. Ada yang kangen juga sama kamu, ada yang rindu tuh, ya. Kamunya juga sih sama kayak kangen atau rindu sama dia, terlepas dia punya salah atau nggak sama kamu ya. Ya namanya kangen, perasaan kan nggak bisa diatur ya. Kayaknya banyak dari kalian yang LDR ya. Kamu di mana, dia di mana, kayak berjauhan gitu. Entah berjauhan atau lokasinya jauh sih, tapi aku ngerasa kalian juga lokasinya ada yang jauh ya, jadi komunikasinya juga susah, apalagi kalau udah berjauhan, udah selesai hubungannya ya, ditambah susah deh itu. Walaupun jauh masih suka kepo, stalking, masih mau tahu ya tentang kamu ya. Kamu pun juga banyak yang masih mau tahu tentang dia sih ya, soalnya kadang banyak dari kalian yang nggak saling ngeblok gitu kan di kontak atau di sosial media, jadi masih ada akses buat stalking ya. Tapi banyak juga dari mereka yang pakai second account gitu kalau buat stalking ya, entahlah stalking di mana, pokoknya aku ngerasa ada yang pakai second account juga. Kayaknya dia ini seseorang yang pernah kayak kehilangan seseorang ya, nggak tahu sih energinya kayak dia pernah kehilangan seseorang, entah keluarga, orang tua, maksudnya udah meninggal gitu ya. Iya, jadi dia kadang ngerasa kesepian atau kehilangan ya. Terus ditambah yang nggak ada kamu gitu, jadi makin ngerasa kesepian. Ya. Dia jadi tertutup juga akhir-akhir ini ya. Jadi lebih tertutup. Udah kesepian, tertutup, jadi ngerasa makin sendirian ya. Dia ini mungkin pernah sakit hati sama kamu ya, atau mungkin saat ini dia ngerasa patah hati atau sedih yang benar-benar sedih. Nah, perasaan sedihnya itu belum bisa dia rilis, belum bisa dia healing ya saat ini. Masih suka yang baper, sedih gitu ya. Sedihnya yang kalau lagi sedih itu sedih banget. Sedihnya cukup dalam. Kayak ada rasa sakit hati sih di sini. Apalagi kalau kamu sama dia pernah ada di dalam hubungan third party ya, hubungan cinta segitiga. Nah, dia ini kayak ngerasa sakit hati banget. Suka nangis sih dari mereka. Walaupun dia cowok juga ada yang suka nangis. Sedih banget deh, pokoknya sedih banget. Ya. Kalau misalnya mereka lagi anxiety atau lagi ngerasa diselimuti hal-hal negatif, mereka juga kayak lagi ini ya, bergaul sama orang-orang yang memang negatif juga, bukan orang-orang yang positif. Contohnya gini ya, teman-temannya misalnya suka minum-minum gitu ya, alkohol maksudnya, suka minum alkohol. Nah, dianya juga jadi ikut salah bergaul sama teman-temannya itu, jadi ikut ke bawah negatif juga. Walaupun dia positif atau negatif orangnya, tapi akhir-akhir ini jadi lebih sering gitu melakukan hal-hal negatif, diselimuti hal negatif, anxiety, gelisah, pikiran gak tenang, hati juga kayak gitu. Dia ngerasa kayak lagi terikat ya sama sesuatu atau sama seseorang. Bisa seseorang kalau memang dia udah dealing sama orang lain ya, kalau memang dia punya pasangan. Tapi dia ngerasa energinya itu terikat, ketarik, tapi dia cuek sama orang itu. Dia cuek aja. Apalagi kalau dia cinta segitiga ya, entah dia cinta segitiga atau bukan. Jadi di sini kayak dia punya perasaan, punya dua perasaan atau dua feeling, mungkin kedua orang yang berbeda. Jadi satu yang terikat sama dia ini, yang mencoba terikat dan mendekat ke dia, dia cuek sama orang itu. Tapi ada satu lagi perasaan yang dia miliki,
Tapi dia diamin aja tuh perasaannya. Mungkin perasaannya ke kamu ya. Banyak dari mereka ini mungkin energinya elemen air atau elemen udara. Lebih banyak sih air ya. Iya. Dia masih suka kepikiran kamu sih. Tapi kalau mereka masih suka kepikiran kamu nih, kayaknya mereka yang membatasi diri dari kamu, yang ada jarak di antara kalian, ada batasan ya. Mereka cuek, diam aja. Banyak dari mereka yang orangnya tuh kayak ini ya, egonya tuh tinggi. Jadi kayak nggak mungkin mereka buat hubungin atau cari kamu duluan. Tuh itu buat yang udah ada batasan di antara kalian ya. Ini kayak energinya dari tadi tuh seseorang yang memang lagi ngerasa toksik atau negatif. Atau mungkin orangnya toksik kali ya. Dia lagi kayak menutup dirinya nih. Lagi nggak pengen membuka diri. Entah dia tertutup atau dia nggak membuka diri buat lawan jenis, bisa juga ya. Iya. Dia kayak ngerasa lagi punya beban aja gitu juga. Punya beban masalah. Kayak berat gitu. Tapi dia coba tetap bangkit, coba tetap berdiri gitu ya. Maksudnya dia nggak mau walaupun punya beban, dia ngerasa kayak terpuruk banget. Dia nggak mau kayak gitu ya. Dia kayak menyimpan sesuatu sih. Menyimpan apa ya istilahnya, menyimpan sesuatu yang dia rasain, sesuatu yang dia pendam. Dia kayak nggak mau orang lain tahu gitu ya. Tapi ada juga yang kayak menyimpan amarah atau dendam nih mungkin ya, mungkin sama kamu, tapi dia nggak ungkapin, jadi dia simpan aja kayak gitu. Kalau kalian ngerasa dia ini misalnya pernah disakiti sama kamu atau kamu punya salah sama dia ini kan kayak menyimpan dendam, menyimpan amarah. Nah ini nih kan kayak dia pendam kan, suatu saat nanti ini bakalan dia keluarin, bakalan dia ungkapin ke kamu kemarahannya, dendamnya ya. Tapi itu buat mereka yang memang disakitin sama kamu ya, buat mereka yang memang ditinggalin mungkin sama kamu, atau jadi masih menyimpan amarah, kebencian, dendam ya. Dan aku ngerasa dia akhir-akhir ini juga galau ya. Galau karena banyak masalahnya sih, bukan tentang kamu aja sebenarnya. Lagi ngerasa galau, terus dia kayak lagi memantau atau mempelajari suatu keadaan dimana dia tuh kayak lagi ragu-ragu juga. Dan jadi dia gak mau deket sama siapapun, kayak membentengi diri gitu dari siapapun. Iya, banyak dari mereka yang kadang lagi jadi lebih banyak di rumah ya. Kan karena dia membatasi diri nih dari siapapun, kayak ada benteng gitu yang dia kasih ke orang lain. Jadi dia lebih banyak berdiam diri di rumah ya. Terus dia jadi lost komunikasinya sama orang-orang, karena ada yang nggak stabil tuh kan, ada kartunya, ada yang memang emosionalnya lagi nggak stabil, jadi dia menjauh juga dari orang-orang. Ketika orang lain menghubungi dia atau kontak dia, nah dia ini kayak marah, kayak jadi gampang marah, tersulut amarah dan emosinya tuh gampang banget. Udah susah dikontak, susah komunikasi, tapi sekalinya bisa komunikasi malah dianya tuh gampang marah sama orang lain ya. Kalau bisa dibilang mereka itu kayak pengen menjauh sih energinya dari siapapun. Kayak dia malas aja deket sama orang-orang gitu. Iya, dia ngerasa kayak memang udahlah sendiri aja, udahlah sendirian aja gitu. Kayak gak butuh siapa-siapa. Ada yang memang dia ini kayak ini ya, lagi baper. Terus ada yang memang dia ini kayak pelan-pelan lah menjalani hidupnya, tapi gak terlalu begitu semangat. Jalanin hidupnya juga gak begitu semangat. Iya, gak begitu semangat. Terus kayak pengen nyerah juga kadang. Ngerasa kayak bukan sakit hati, tapi lebih kayak kok kayak gini banget ya hidupnya. Jadi itu dia juga nggak semangat jalanin hidupnya, kayak pengen nyerah. Apalagi kalau dia punya masalah sama orang sekitarnya ya, itu dia kayak ngerasa tersudutkan gitu loh, kayak dipojokin sama orang-orang itu. Nah itu kan bikin dia jadi males juga kan, nggak semangat. Ini energinya dia tuh kayak turun naik, nggak stabil. Emosionalnya, energinya, moodnya juga kayak gitu, turun naik, nggak stabil. Dia bisa yang tiba-tiba marah, bisa yang tiba-tiba sedih gitu ya. Ntar marah lagi, ntar sedih lagi. Kayak gampang switch-nya gitu. Emosionalnya tuh gampang banget switch dan berubahnya.
tiba-tiba sedih marah, kayak ini ya, kayak punya bipolar gitu mungkin. Tapi banyak juga dari mereka yang memang punya ini gangguan ini ya, kecemasan atau bipolar juga ada. Terus plus keadaannya memang kayak gini, jadi makin-makin ya. Dia ini kayak lagi nunggu sesuatu ya, aku ngerasa kayak lagi nunggu sesuatu, tapi bukan nungguin kamu sih. Tadi aku udah lihat dia kayak lagi nungguin sesuatu tapi kayak bukan nungguin kamu ya. Tuh dia tuh ngerasa kayak hidup sendirian, kesepian, nggak ada siapa-siapa gitu ya di samping dia. Dia sih sebenarnya banyak dari mereka mungkin masih punya perasaan sama kamu ya, tapi dia nggak tahu perasaannya mau diapain gitu. Diabaikan aja sih sama dia perasaannya. Banyak dari kalian juga yang masih punya perasaannya masing-masing. Kamu punya perasaan ke dia, dia punya perasaan ke kamu. Tapi yang masih suka kayak berharap atau kayak masih berharap atau suka memantau tuh yang maskulin ke feminin. Kalau femininnya sih kayak udah pasrah sih, kayak udah agak-agak males sebenarnya. Nah, kenapa kayak gitu ya? Sama-sama ada perasaan kalian. Kalian juga sama-sama satu sama lain kayak udah saling tahu sih dalamnya masing-masing, inside outside gitu ya, tentang diri kalian. Sebenarnya kalian atau salah satu dari kalian ngerasa kayak ini sebenarnya kamu itu sebuah cahaya atau pencerahan buat hidupnya dia sebenarnya ya. Tapi banyak dari kalian yang hubungannya udah kandas ya. Banyak yang kandas karena emosional, salah satu emosi, terus kenapa gitu ya masalahnya, entah masalahnya besar atau sepele, jadinya kandas gitu aja. Terus salah satu kayak udah nggak mau berjuang, jadinya kayak ya udahlah, kalau memang dia aja gampang banget mengakhiri hubungan ini, ya udah aku juga kayak gitu. Jadi sama-sama males buat berjuang untuk hubungannya. Tuh dia ngerasa kayak punya beban. Kalau misalnya kita bilang hidupnya baik, misalnya kalau baik tuh apa sih? Mungkin hidupnya baik dan positif, tapi dia tetap aja ngerasa kayak punya beban. Kenapa tuh kayak gitu? Kalau banyak dari mereka yang punya masalah, tapi mereka nggak bisa menyelesaikan masalahnya. Mereka nggak bisa cari solusinya. Kayak mandek aja gitu sama masalahnya. Ini banyak banget kartu di sini tentang apa sih? Kayak tentang perasaan ya. Jadi yang terkuras di sini tuh perasaannya sebenarnya. Perasaannya. Terus ada juga yang punya masalah keuangan. Nah, itu beban juga buat mereka. Ya. Mungkin mereka saat ini lagi memanipulasi ya. Kan lagi energinya negatif nih, perasaannya, hatinya negatif, tapi mereka memanipulasi. Jadi kamu lihatnya dia kayak baik-baik aja, happy-happy aja gitu. Padahal nggak jelas. Dia ngerasanya dia ini lagi nggak jelas. Dan memang banyak dari mereka yang nggak jelas juga sih, ya kan? Mungkin kamu sama dia hubungannya udah nggak baik, udah retak ya. Tapi secara nggak langsung bisa dibilang kalian satu sama lain tuh kayak udah saling ketergantungan, saling bergantung. Alarm aku bunyi. Kalian saling tergantung, terus ada juga sebelumnya atau kalian pernah punya keinginan buat punya hubungannya lebih serius ke jenjang menikah misalnya ya, pernah punya keinginan hubungan ke jenjang lebih serius ya. Bisa dipastikan kamu sama dia tuh udah menjauh. Kayak kamu tuh sebenarnya mungkin sama dia kayak ada perbedaan ya, entah perbedaannya kelihatan jelas atau enggak, tapi di sini yang aku lihat kayak kalian berbeda. Terus ada yang satunya toksik, ada yang satunya tuh orangnya positif. Jadi dari situ aja tuh udah kelihatan dari jiwa dan energinya. Terus ada juga yang memang kalian pisah atau menjauh gara-gara orang ketiga, atau memang salah satu udah dealing sama seseorang. Nah, itu yang memisahkan. Tapi juga ada bisa yang memisahkan ini misalnya orang tua atau keluarga ya. Ya, atau istri atau suami kalau misalnya kalian udah punya pasangan dan dalam cinta segitiga ya. Kalau misalnya dia
seseorang yang memang udah dealing sama seseorang, dia tuh kayak dikendalikan atau dipengaruhi ya sama orang itu, dan dia kayak nggak bisa kemana-mana gitu, kayak orang itu tuh posesif banget ke dianya, dia jadi nggak bisa kabur, nggak bisa berbuat apa-apa juga ke kamu ya. Tapi aku lihat banyak juga energinya dari mereka yang malah pengen kamu yang mendekat ke mereka, kamu yang mendekat gitu. Kalau kamu mendekat sih kayaknya mereka bakalan merespon sih ya. Iya sih, aku ngerasa gitu, kayak ada energi positif atau merespon mungkin. Cuma masih ada lah hal-hal yang dia pikirin, yang kayak bikin dia beban atau mengganjal gitu di pikirannya dia. Nah itu hal-hal negatif sih sebenarnya. Baik banget nih ini energi negatifnya di sini ya yang keluar. Kalau dia seseorang yang udah pisah sama kamu, terus dia punya keluarga ya, dia ini kayak udah kembali ke keluarganya sih. Iya, makanya dia kayak lupa gitu kan sama kamu, bener nggak? Energinya kayak lupa, terus sama sekali kayak lost contact ya sama kamu nih. Itu buat dari mereka yang memang punya keluarga atau udah berkeluarga ya. Iya, tapi mereka kayak menyimpan perasaan sedih sebenarnya jauh dari kamu. Tapi mereka nggak bisa ungkapin itu sih. Ya. Kalau mereka masih single, mereka kayak lagi banyak juga coba ini, dekat-dekat sama orang. Dekat sama beberapa orang maksudnya gitu ya. Dekat sama orang lain. Tapi belum ada yang bener-bener ngerasa tertarik banget atau kecantol gitu, belum. Masih yang energinya kayak mau deket-deket aja dulu, kayak mencari-cari gitu ya, mencari-cari dari sebuah komunitas atau sebuah ketertarikan yang sama ya, misalnya suatu komunitas lah atau hobi yang sama kayak gitu. Have fun, lagi banyak have fun sih, kayak ketemu orang-orang atau orang baru, atau memang dekat sama beberapa orang ya. Banyak dari mereka yang jiwanya itu kayak energi Leo ya, egonya tinggi, punya pride, kayak mereka nggak mungkin gitu deketin kamu gitu atau hubungin kamu duluan. Mereka tipe-tipe yang gengsian, tapi sebenarnya mereka ini kayak butuh dukungan atau support dari seseorang. Kalau misalnya mereka udah dealing sama orang lain, mereka nih masih suka memantau kamu walaupun mereka udah punya pasangan ya. Kadang pasangannya bikin dia emosi sih ya, makanya dia masih suka memantau kamu, energinya tuh masih ketarik ke kamu ya, walaupun dia udah ada seseorang di sampingnya dia. Kalau misalnya dia feminin, dia juga masih suka mantau kamu sih dari jauh ya, kayak masih pengen tahu tentang kamu. Tapi banyak dari kamu yang nggak tahu kalau dia masih suka memantau kamu. Gengsi sih, banyak dari mereka yang orangnya gengsian nih sebenarnya, gengsian tapi kesepian gitu, makanya energinya tuh masih suka pengen tahu tentang kamu ya. Dan mereka nih orangnya keras ya, beberapa dari mereka kayak keras, entah pikirannya keras kepala atau keras hati gitu. Jadi kadang gak gampang juga deket sama seseorang, apalagi seseorang yang baru kan. Makanya energinya tuh masih suka kayak ingat-ingat kamu, mau tahu tentang kamu ya, apalagi kalau dia nyaman sama kamu. Nah itu dia pasti susah deh melepas ya. Aku lihat di sini ada yang kayak dia ngerasa udah deh close aja deh ceritanya tentang kamu. Nah itu sebenarnya lebih kayak ke action sih, itu sesuatu yang pengen dia lakuin. Tapi hatinya kadang masih banyak dari mereka yang kayak beda gitu sama actionnya. Hatinya bilang jangan move on atau jangan healing, tapi actionnya kayak yaudahlah close book aja, udah capek gitu kan sama cerita hubungan kamu sama dia gitu. Kamu sama dia bisa dibilang kayak udah beda jalan sih ya, kayak udah masing-masing punya tujuan hidup masing-masing juga, kayak udah beda visi misi kan ya, kamu kemana dia kemana, apalagi kalau udah putus kan udah beda lah pastinya. Banyak dari mereka di dalam lubuk hati mereka ada sih kayak kadang pengen ketemu sama kamu ya, soalnya kan masih suka inget-inget kamu nih tuh, masih suka flashback lah, jadi masih ada rasa pengen ketemu kamu. Dia ini kayak kebingungan ya energinya, bingung, tapi ya udahlah daripada serba salah dan melakukan kesalahan,
lebih baik dia diam aja dan melindungi dirinya nih, supaya nggak sakit hati, supaya nggak ada yang tersakiti lagi. Kalian ini sebenarnya punya perbedaan ya, kayaknya punya perbedaan, punya mungkin twin flame juga, punya perbedaan yang jelas, tapi kayak punya kesamaan juga, entah karakter atau cerita hidup kalian gitu. Ada yang beda tapi ada persamaannya, tapi kalian saling terikat, susah lepas gitu energinya. Kalau dia feminin ya banyak juga yang lagi dalam keadaan ini ya, finansialnya lagi nggak baik-baik aja, terus lagi ada masalah juga. Nah dia ada sedih juga di situ, finansialnya lagi nggak baik-baik aja, lagi menurun ya. Lagi menurun, terus lagi sedih, lagi anxiety, tapi tetap berusaha kayak baik-baik aja, nunjukin ke luar ya. Tapi di sini ada juga yang terbaca, dia ini kayak lagi dekat sama seseorang, ada yang lagi dekat sama seseorang, lagi komunikasi yang cukup intens, dan di sini ada keinginan dari mereka yang kayak pengen punya hubungan yang baru gitu ya. Jadi di sini kayak ada dua energi. Misalnya ya, kalau kamu energinya yang pasif, diam, dia ini lagi pengen punya kehidupan atau punya hubungan yang baru sama orang lain gitu, walaupun dia sebenarnya juga masih sedih ya, tapi adalah dia kayak pengen mencoba gitu, kenal orang yang baru, punya hubungan yang baru sama orang lain. Di saat kamu aja tuh mungkin belum move on atau belum healing dari dia. Dia pengen punya hubungan yang baru dan kenal sama orang baru, tapi belum tentu dia udah healing, belum tentu dia udah move on dari kamu. Tapi di sini ada nih yang kayak lagi dekat banget komunikasinya sama orang lain ya. Komunikasinya lagi dekat sama orang lain, terus padahal perasaan dan emosional dia tuh masih belum stabil, masih naik turun, masih campur aduk rasanya. Kadang happy, kadang sedih, kadang bisa yang tiba-tiba baper, nangis gitu ya, rasa kesepian. Ya aku ngerasa kayak dia nunjukin ke luar tuh kayak baik-baik aja ya. Makanya dari kalian tuh banyak yang kayak gak nyangka kalau dia tuh mana mungkin dia galau, mana mungkin dia sedih gitu kan. Ya dia aja tuh kayak tenang-tenang aja, pasif dan gak berbuat apa-apa, tapi sebenarnya gak gitu dalamnya ya. Oke, ini aja ya, nanti kita lanjut di tema berikutnya. Yes, ini zodiaknya dan inisial hurufnya salah satu dari zodiak dan huruf di nama kalian. Ada zodiak Capricorn, Leo, Aquarius, Scorpio, Cancer, Libra, Aries. Ada huruf B, G, N, F, U, P, W, V, O, D, J, R ya. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Don't forget to like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu tersayang. Tungguin video-video aku selanjutnya. Stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.